Kerja dari rumah atau WFH untuk para ASN. Kedengarannya menarik ya. Di satu sisi, ada janji penghematan uang negara yang besar banget. Tapi di sisi lain, ada juga resiko masalah baru yang gak kalah besar. Jadi sebenarnya kebijakan ini tuh solusi atau justru jadi masalah baru? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya, yang nilainya mungkin triliunan rupiah. Dengan kondisi ekonomi global yang serba nggak pasti, beneran bisa nih kebijakan sesimpel WFH ini menghemat bahan bakar minyak atau BBM negara secara signifikan? Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Dan ini bukan cuma wacana loh ya. Pemerintah itu secara serius lagi menjajaki kemungkinan WFH untuk para ASN. Logikanya sih simpel banget. Kalau pegawai nggak perlu bolak-balik ke kantor, ya pemakaian BBM berkurang dan anggaran negara jadi lebih aman. Oke, sekarang coba kita lihat dari sisi positifnya dulu skenario idealnya gitu. Sebenarnya kalau di atas kertas, logika penghematan energi dari kebijakan WFH ini tuh masuk akal banget dan gampang dipahami. Alur pemikirannya gini, simple banget. Para ASN kerja dari rumah. Artinya, jutaan perjalanan harian ke kantor jadi nggak ada kan? Hasilnya apa? Ya, konsumsi BBM secara nasional diharapkan bisa turun drastis. Masuk akal kan? Jadi, secara teori, ini udah pasti benar. Makin sedikit orang yang bepergian, makin besar penghematannya. WFH kayaknya jadi jawaban paling logis nih. Tapi, ada satu hal kecil yang bisa merusak semua rencana indah ini. Nah, disinilah rencana yang ideal tadi mulai ketemu sama kenyataan. Ada satu celah yang cukup besar dalam rencana ini, dan celah itu adalah pemilihan harinya, yaitu hari Jumat. Betul banget, hari yang diusulkan itu hari Jumat. Kenapa Jumat? Ya mungkin biar enak jadi penutup minggu kerja. Tapi, di sisi lain, ini pilihan yang risikonya gede banget. Kenapa? Karena hari Jumat itu kan pintu gerbang menuju akhir pekan. Nah, di sini kita bisa lihat dua sisi mata pisaunya. Harapannya sih para ASN tetap produktif dari rumah, dan negara bisa hemat BBM. Tapi risikonya juga jelas banget. Hari Jumat yang harusnya dipakai buat kerja, malah jadi start buat long weekend atau libur panjang lebih awal. Lantas apa yang terjadi kalau risiko ini beneran jadi kenyataan? Wah, konsekuensinya bukan cuma gagal mencapai tujuan awal, tapi malah bisa menciptakan masalah-masalah baru yang lebih besar lagi. Dampaknya bisa berantakan. Target hemat BBM bukan cuma nggak tercapai, tapi malah bisa jadi sebaliknya. Produktivitas ASN bisa turun, kualitas pelayanan ke masyarakat jadi terganggu. Dan yang paling ironis, kebijakan yang niatnya hemat BBM ini malah bisa memicu orang buat perjalanan liburan yang lebih jauh, yang pastinya jauh lebih boros BBM. Coba deh bayangin gini, target penghematan yang tadinya kita harapkan 100% bisa anjlok parah banget. Kenapa? Karena perjalanan harian ke kantor yang relatif dekat, malah diganti sama perjalanan liburan antar kota yang jauh lebih panjang. Bukannya hemat, malah tekor kan? Jadi, apa ide WFH ini harus dibuang aja? Tunggu dulu, belum tentu. Ada satu kunci utama yang bisa menentukan kebijakan ini bakal sukses atau gagal total. Kuncinya adalah pengawasan yang super ketat. Sistem pengawasan ini bukan cuma soal absen online ya, ini adalah sebuah mekanisme yang terstruktur, gabungan aturan dan juga teknologi buat memastikan WFH itu beneran work from home, bukan holiday from home. Intinya sih akuntabilitas. Gimana caranya? Oke, pertama, harus ada target kinerja atau KPI yang jelas banget. Kedua, setiap ASN wajib lapor hasil kerjanya tiap hari. Ketiga, perlu ada absensi digital yang pakai lokasi buat memastikan mereka ada di tempat yang seharusnya. Dan yang paling penting, harus ada pengawasan aktif dari atasan langsungnya. Tanpa ini semua, aturan tadi cuma jadi tulisan di kertas. Pada akhirnya, kebijakan WFH ini adalah sebuah pertaruhan besar. Potensi hematnya itu nyata, tapi risiko penyalahgunaannya juga sama nyatanya. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Apakah sistem pengawasan, secanggih apapun itu, beneran bisa mengubah kebiasaan atau budaya kerja yang udah ada? Jawabannya nanti bukan cuma menentukan nasib kebijakan ini, tapi juga masa depan birokrasi di negara kita.